Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Horas, kita jumpa lagi dalam kebaktian rumah tangga malam hari ini. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini, untuk berkat-berkat jasmani, kekuatan, kesehatan, dan juga untuk kelimpahan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan pribadi dan juga keluarga kami masing-masing. Tuhan, sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami, serta kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara, firman Tuhan malam hari ini akan dibacakan dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikannya segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju siarahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan menjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai tulisan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari Minggu kita bicara tentang pemimpin yang ideal. Saya mengemukakan paling tidak ada 4 hal yang menjadi ciri dari pemimpin yang ideal. Pertama adalah takut akan Tuhan, kedua berdampak, yang ketiga amanah dan bertanggung jawab atau mengerjakan pekerjaannya secara tuntas, serta ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dan yang keempat adalah bahwa pemimpin itu adalah agen perubahan. Dia harus membawa perubahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara, untuk menjadi pemimpin yang ideal bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bukanlah sesuatu hal yang gampang. Karena itu, kita harus bersama-sama terus belajar menjadi pemimpin yang ideal. Pembacaan firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita agar kita harus belajar menjadi pemimpin yang ideal dengan
berbagai upaya yang harus kita lakukan dan berbagai hal yang menolong kita, memampukan kita untuk kita menjadi pemimpin yang ideal. Proses belajar yang bagaimana yang harus kita lakukan. Rasul Paulus memberikan beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk menjadi pemimpin yang ideal kita harus mau belajar menguatkan hati dan pikiran kita melalui kuasa Allah. Karena apa? Karena untuk menjadi seorang pemimpin itu ternyata ada banyak tantangannya, ada banyak godaannya. Karena itu kita harus menguatkan hati dan pikiran kita melalui kuasa Allah. Setiap kita dipanggil untuk berjuang, melawan dan melewati godaan dan tantangan itu. Dan yang kedua, kita harus belajar menjadi pemimpin itu dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Apa saja? Nilai kebenaran, nilai keadilan, kerelaan, damai sejahtera, dan iman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Menjadi seorang pemimpin yang ideal, dia harus menyatakan nilai-nilai kebenarannya. Ia katakan ya dan tidak katakan tidak. Dia harus bersikap adil, tidak memihak, tidak berat sebelah. Dia harus memimpin dengan kerelaan, dengan tidak bersungut-sungut. Dia harus memiliki kedamaian. Lalu kemudian dia harus dilandasi dengan iman yang kuat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, untuk terus belajar menjadi pemimpin yang ideal adalah tidak jemu-jemu berdoa setiap waktu. Kehebatan seorang pemimpin bukan hanya kecerdasan, kepintarannya dalam memimpin dan mengendalikan massa, tetapi kemampuan dia untuk dia selalu membangun relasi dengan Tuhan di dalam doa. Nah, doa yang seperti apa yang harus dinyatakan oleh seorang pemimpin? Doa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi doa untuk orang lain. Doa yang berpusat kepada kepedulian dan cinta kasih terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah 3 prinsip yang harus terus kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyadari bahwa kita belum menjadi pemimpin yang ideal. Karena itu, mari kita membuka diri kita. Membuka terhadap setiap masukan kritikan. Membuka diri untuk terus mau diperbaharui, sehingga kita mau terus belajar. Belajar membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Belajar untuk terus mau menyatakan kebenaran, keadilan, kasih, dan damai sejahtera Allah. Belajar untuk mau menyandarkan diri kepada kekuatan Allah di dalam doa. Sehingga dengan kita mau terus belajar, kita berupaya menjadi seorang pemimpin yang ideal. Paling tidak pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami boleh terus diperbaharui oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal. Paling tidak kami menjadi pemimpin bagi diri kami sendiri dan juga bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan, terima kasih saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau datang untuk menjamah dan mengurapinya, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Bagi kami, keluarga lepas keluarga, Tuhan, kami juga ingin menyerahkan dalam kasih-Mu. Kiranya Engkau juga senantiasa terus hadir
menjadi tamu yang tetap dalam kehidupan keluarga kami, untuk memimpin dan mengembalakan kehidupan keluarga kami masing-masing, untuk memberkati usaha dan pekerjaan kami, untuk memberkati pendidikan anak-anak kami, untuk memberkati segala perjuangan anak-anak kami, dan bahkan Engkau juga ya Tuhan, yang akan senantiasa terus hadir menguatkan, dan bahkan terus mempersatukan keluarga kami masing-masing. Bapa kami di surga, kami pun saat ini berdoa bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka, anugerahkan kepada mereka damai sejahtera Tuhan, kesukacitaan dalam menjalani masa-masa tua mereka. Berikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Kami pun saat ini ya Tuhan berdoa bagi persekutuan kami di KPI Jemaat Ujung Berung ini. Tuhan, kami ingin senantiasa terus membawa persekutuan kami dalam kasih-Mu. Engkau yang senantiasa terus mencurahkan semangat yang berkobar-kobar, semangat untuk melayani, semangat untuk bersekutu, dan juga semangat untuk bersaksi. Kami juga saat ini ya Tuhan berdoa bagi situasi kami yang masih belum menentu untuk kondisi pandemi saat ini. Kami juga ingin terus berdoa dalam kasih-Mu. Engkau yang senantiasa terus berkarya, Engkau yang senantiasa terus bekerja melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh rumah sakit yang secara khusus menangani para pasien virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kau hadir untuk memberkati berbagai upaya yang dilakukan, sehingga virus COVID-19 ini pun segera berlalu dan kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari secara normal kembali. Tuhan, terima kasih. Inilah segala doa dan juga syafaat kami ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kebaktian atau renungan malam untuk rumah tangga pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati.